Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irnawati. Kita sekarang akan belajar terkait dengan pengenalan alat. Sebelum saya sampaikan terkait dengan alat-alat yang ada di kebidanan, sebelumnya saya akan mengenalkan tentang alat pelindungan diri terlebih dahulu. Alat perlindungan diri itu ada beberapa macam yang harus kita gunakan, apalagi pada saat pandemik ini. Itu ada level 1, level 2, level 3 yang nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Sementara saya akan menjelaskan terkait dengan alat perlindungan diri itu apa saja. Alat perlindungan diri yang pertama adalah topi. Biasa kita gunakan seperti ini. Ini untuk melindungi agar rambut yang ada di kita tidak jatuh. Kemudian ada namanya itu adalah kacamata atau glove. Ini masker yang pada saat ini kita sangat familiar dengan masker. Ini adalah masker bedah. Ini adalah apron atau biasa kita sebut celemek. Seperti kalau kalian memasak itu pakai celemek, ketika kita ada dengan pasien kita juga memakai celemek seperti ini. Ini adalah celemek. Alat perlindungan diri selanjutnya adalah handscoon. Nah, ada juga yang terakhir adalah sepatu boot. Jadi alat perlindungan diri itu ada topi, ada kacamata, ini adalah namanya celemek atau apron, kemudian ada sarung tangan, dan juga ada masker, juga ada sepatu boot. Mungkin untuk sepatu bootnya kalian juga sudah familiar ya untuk melihatnya. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan sekarang kita terkait dengan alat-alat yang dipakai di kebidanan. Alat ini yang disebut dengan linek. Fungsinya untuk mengukur denyut jantung janin. Dan juga ini adalah Doppler, sama dengan linek fungsinya untuk mengukur denyut jantung janin. Ini adalah jangka panggul. Fungsinya untuk mengukur panggul ibu itu sempit atau tidak. Ini adalah stetoskop. Kalian mungkin familiar ketika kalian baru sakit, periksa, ini disebut juga menggunakan ini, yaitu stetoskop. Stetoskop fungsinya untuk mendengarkan denyut jantung. Temannya stetoskop yang biasa digunakan adalah sphygmomanometer atau biasa untuk mengukur tekanan darah. Ini namanya sphygmomanometer, ini namanya adalah manset. Kemudian itu adalah Madeline untuk mengukur tinggi badan seseorang. Ini adalah korentang, dulu digunakan untuk mengambil handscoon, sampai sekarang pun juga masih digunakan untuk mengambil handscoon. Hanya saja sekarang handscoon itu lebih ke satu kali pakai kemudian buang, sehingga jarang yang di reuse lagi. Ini adalah trompol untuk tempat handscoon. Selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa lagi alat-alat yang ada di kebidanan. Mungkin agak sama-sama, tetapi ini memang berbeda fungsi dan berbeda bentuknya, walaupun agak mirip bentuknya. Ini adalah gunting. Hampir sama bentuknya tetapi fungsinya berbeda. Yang ini adalah gunting episiotomi. Yang ini adalah gunting perban atau plester. Bedanya adalah keduanya ini pada ujungnya. Yang ada ujung jendolnya ini adalah gunting plester. Yang ini adalah gunting episiotomi. Fungsi dari gunting episiotomi ini adalah untuk menggunting ketika perineum ibu ketika mau bersalin tetapi jalan lahirnya masih sempit. Jadi diperlebar sehingga perineumnya ibu dipotong menggunakan gunting episiotomi. Selanjutnya ini adalah gunting
jaringan. Yang ini adalah gunting untuk mengangkat jahitan. Yang ini adalah gunting untuk mengangkat jahitan. Ini ada jendolnya seperti ini. Kemudian yang ini adalah gunting untuk jaringan. Ini adalah gunting untuk memotong tali pusat. Seperti ini bentuknya. Ini adalah gunting untuk jaringan. Ini adalah pean yang biasa kita gunakan untuk memegang jarum ketika kita mau melakukan penjahitan luka. Ini adalah klem. Nah, bentuknya seperti ini. Nih, ada geriginya. Kemudian ini namanya klem chirurgis yang ada ininya. Ada depannya itu ada apa ini namanya? Seperti giginya. Ini adalah klem U. Ini klem U. Nah, ini klem U. Ini adalah pinset chirurgis. Ini adalah pinset anatomis. Bedanya kalau yang chirurgis itu ada giginya. Kemudian ini adalah spekulum hidung. Ini adalah spekulum. Ini adalah spekulum yang fungsinya ini untuk melihat genitalia ketika kita mau memeriksa genitalia ibu. Kemudian untuk melihat porsionya ini menggunakan spekulum. Kemudian ini adalah setengah koher, fungsinya untuk memecahkan air ketuban. Adalah tong spatel, ada yang dari dari plastik, ada juga yang dari logam. Tong spatel ini fungsinya untuk menekan lidah, untuk melihat bagian kerongkongan kita, atau untuk menekan lidah ketika ada yang kejang menggunakan tong spatel. Untuk refleks patella. Ini adalah bisturi. Ini bisturi sekali pakai. Fungsinya ini ketika mau melakukan pemasangan implan, ini yang untuk merobek bagian yang akan dipasang, atau kulit ibu bagian lengan yang akan dipasang. Ini adalah vena kateter. Bukan vena kateter, atau dulu disebut avocat, tapi sekarang nggak boleh karena avocat itu adalah merek. Disebutnya adalah vena kateter. Nah, ini jodohnya biasanya ketika kita mau memasang infus. Ini adalah infus set. Kalau yang besar ini adalah infus transfusi set. Transfusi set dan infus set bedanya ini. Di sini ada ininya. Kalau transfusi set ada jaringnya atau ada penyaringnya. Kalau infus set tidak ada bagian sininya. Seperti itu. Kemudian ini adalah urine bag. Kalau orang dipasang kateter, pemasangan kateter ini menggunakan ini kateter. Kateternya berasal dari karet. Nih, ada juga yang dari logam. Ini namanya adalah kateter. Kateter ini memiliki macam-macam ukurannya. Ini adalah face mask, biasa digunakan untuk memberikan oksigen kepada pasien. Ada menggunakan face mask, ada juga menggunakan kanul nasal. Kanul nasal ini yang seperti ini yang biasa langsung dimasukkan ke dalam hidung sini. Kalau kalian lihat di rumah sakit. Ini adalah NGT, nasogastric tube, atau yang biasa dipasang di hidung. Kalau ini untuk bayi,
untuk memberikan nutrisi pada bayi. Ini juga memiliki banyak ukuran dari bayi hingga dewasa. Kemudian yang ini adalah apa? Ini adalah bengkok. Ini untuk membuang sampah-sampah medis di sini dulu, baru nanti dibuang di tempat sampah sesuai dengan pemilahan sampah. Ini adalah aboket, ini adalah tourniquet. Ini fungsinya untuk membendung darah. Jadi biasa digunakan di sini apabila ada mau pengambilan darah. Nah, mungkin adapun keterbatasan alat-alat yang saya sampaikan ini nanti akan saya berikan materinya dalam bentuk Word. Nanti akan saya share untuk melengkapi apa yang belum bisa saya jelaskan di sini dan pengelompokan alat-alatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.